coba yang bisa kita dapatkan hubungannya? Ada yang tahu nggak hubungannya gimana? Hah? Hubungan antara makanan dengan kesehatan? Ya, erat sekali. Kenapa? Contoh, orang yang nggak makan badannya lemas. Kenapa? Karena dia nggak punya tenaga, ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, makanan, ada orang habis makan bukannya sehat malah sakit. Tiba-tiba jadi sakit perut. Nah, itu antara makanan dan kesehatan. Kemudian ada juga orang yang lagi sakit apa, dia nggak boleh makan apa. Nah, itu adalah hubungan antara makanan dengan kesehatan. Jadi, kita harus tahu bahwa makanan yang sehari-hari kita makan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya, contohnya kita kenal ada istilah namanya diet, ya. Diet. Ini mengatur makanan yang masuk, ya. Diet itu mengatur makanan yang masuk. Kenapa? Karena karena terkait dengan kesehatan. Jadi orang yang sakit biasanya dia akan ada melakukan diet untuk makanannya. Dipilih-pilih makanannya, nggak sembarangan makan, ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi udah jelas bahwa hubungannya sangat erat sekali antara apa yang kita makan dengan kesehatan kita. Contoh, ya, contoh. Kalau kita makan makanan yang pedas-pedas, perutnya mules. Kalau kita makan yang kecut-kecut, malah sakit mah, ya kan? Terus kita makan apalagi yang keras-keras, nah, itu juga sama. Nah, itu seperti itu. Tapi yang penting di balik itu ada yang lebih penting, yaitu zat-zat yang ada dalam makanan, ya. Zat-zat yang ada dalam makanan itu apa saja? Nih, yang pertama kita kenal ada yang namanya karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Yang keempat, vitamin. Kemudian yang kelima apa lagi? Ya, kita perlu air. Apa lagi? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, ya kan? Ya, kemudian itu ada lagi yang disebut dengan mineral, ya. Oke, kita bahas satu-satu, ya. Makanan ini tipenya apa? Ya, kalau karbohidrat itu biasanya makanan pokok. Contohnya apa? Contohnya orang Indonesia itu adalah nasi, ya, dari beras. Kemudian ubi. Kemudian sagu. Ya. Semua itu adalah mengandung karbohidrat karena dia akan mengenyangkan. Kayak dari tepung, ya kan, roti gandum, ya kan, tepung. Itu banyak mengandung karbohidrat, jadi sifatnya mengenyangkan perut dan juga sumber tenaga, ya. Karena karbohidrat itu disebut juga karbohidrat menghasilkan karbon, ya, tenaga, zat karbon. Karbohidrat itu menghasilkan panas juga. Jadi makanya kalau kita kedinginan, kita pengennya makan terus. Kenapa? Karena kita butuh karbohidrat tubuh kita, seperti itu, ya. Oke, sampai sini karbohidrat jelas. Ada pertanyaan tidak? Nah, setelahnya selain karbohidrat, kita ada yang disebut dengan lemak. Lemak itu apa? Ya, lemak adalah bagian dari tubuh kita, ya, sebagai sumber tenaga juga, ya. Kalau makanan karbohidrat, fungsi karbohidrat itu sumber tenaga, jadi roti, jagung, ya kan, jadi makanan cadangan untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, itu karbohidrat. Makanya kalau musim dingin kita ingin makan, makanya kalau bisa yang mengandung karbohidrat, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lemak. Lemak juga sebagai sumber tenaga. Lemak berfungsi sebagai makanan cadangan. Makanya orang yang banyak lemak, perutnya gendut, ya, badannya gemuk. Kenapa? Dagingnya tebal-tebal. Lemak itu kan ada di lapisan daging, ya.
Jadi banyak yang mengandung lemak, contohnya ada di daging, ya kan? Minyak, daging, keju, Kelapa, susu. kuning telur, keju itu lemak. Kalau Banyak susunya lemak. nggak masuk. Ya, susu enggak. Oh, Ya. Oke, kemudian yang berikutnya protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh, yaitu makanan berprotein berguna untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, yang mengandung protein apa? Susu, ikan, ya lauk pauk tuh, kayak ikan, tahu, tempe, ya kan, daging, telur, kacang-kacangan, itu mengandung protein. Ya, protein itu zat pembangun tubuh. Makanya kalau kayak kita yang masih anak-anak gitu harus banyak makan protein. Jadi supaya sel tubuhnya berkembang, ya. Karena protein berguna untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh. Jadi kalau kurang protein, maka pertumbuhannya terganggu. Misalnya beratnya kurang, tingginya kurang, ya kan? Nah, itu karena kurang protein. Nah, di Indonesia sebenarnya juga banyak kejadian seperti itu ya. Kalau baca-baca berita bahwa ada di provinsi-provinsi tertentu di Indonesia ada yang sampai balita kekurangan gizi. Ya itu tadi, kekurangan makannya nggak teratur atau makanannya nggak bergizi. Jadi apa? Jadi cuma makan beras toh, nggak pakai nasi toh, nggak pakai lauk, nah, nggak ada unsur proteinnya, nggak ada unsur lemaknya. Jadi ya begitu, pertumbuhannya terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah mineral. Mineral merupakan zat pengatur tubuh yang diperlukan tubuh walaupun jumlahnya sedikit. Ya, tubuh kekurangan mineral, kesehatan akan terganggu. Contohnya mineral apa saja? Ada fosfor, ada kalsium, ya kan? Kalsium tuh ada di susu tuh, banyak mengandung kalsium. Kemudian zat besi itu ada di sayuran, kangkung, dan bayam. Nah, kemudian yodium, nah yodium itu karena kita perlu makanya dicampurkan di dalam garam, ya. Makanya kita kenal ada istilah garam beriodium, ya kan? Kemudian fluor ada di kuning telur, ikan laut, ya kan? Nah, itu adalah mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Setelah mineral, kita tahu ada yang namanya vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh. Vitamin dapat mencegah timbul penyakit. Ya. Nah, kalau kita kekurangan vitamin, dapat mengganggu kesehatan. Contohnya apa? Contohnya, kekurangan vitamin C. Jadi, sariawan, ya kan? Seperti itu. Ya. Yang berikutnya, jenis sumber-sumber makanan. Ya, vitamin itu vitamin A. Ada di mentega, minyak ikan, sayuran, ya kan? Buah-buahan yang berwarna merah ya, sayuran berwarna, contohnya wortel, tomat, pepaya. Kemudian vitamin B1 ada di daging, hati, telur, susu, kacang hijau ya kan, bekatul. Nah, jadi kalau kita makan nasi itu ada unsur vitamin B1. Yang berikutnya adalah buah-buahan dan sayuran, itu vitamin C ya. Dan yang vitamin D itu bisa kita lihat dari minyak ikan, kuning telur, susu, mentega ya kan, itu ada di vitamin D. Nah, itu kalsium dan vitamin D itu untuk pertumbuhan tulang ya, agar kita jadi semakin baik seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke vitamin E. Vitamin E ada di biji-bijian ya, yang sedang berkecambah seperti toge ya kan, telur, susu. Fungsinya apa? Yaitu mencegah kemandulan, melindungi sel-sel darah merah. Kemudian vitamin K ada di sayuran-sayuran hijau ya. Kacang, kedelai, susu, kuning telur, bayam, kangkung. Nah,
itu adalah vitamin K. Dan yang berikutnya air. Kita perlu air. Karena apa? Air itu adalah melarutkan zat-zat makanan yang ada di tubuh kita, ya. Zat-zat makanan tadi, yang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita itu nanti oleh air itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi kalau orang kurang air, kurang minum, darahnya akan kental. Itu tidak baik, ya. Jadi maka dari itu kita harus minum air putih yang cukup. Berapa? Ya 4 liter ya sehari. Ya untuk membantu sirkulasi darah. Kemudian juga ya akhirnya kan membersihkan ginjal, ya kan. Salah satu penyakit ginjal, batu ginjal itu salah satunya karena kekurangan minum. Ya. Jadi itu air itu perlu. Jadi jelas hubungannya antara makanan dengan kesehatan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, coba kita belajar dulu sebentar. Kita lanjutkan ya sambil melihat.
Oke ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita mengetahui tentang makanan ya. Hubungan antara makanan dengan kesehatan. Nah, seperti ini. Oh, 8 menit lah. Nggak apa-apa, nanti kita percepat. Hmm. Atau ini sajalah. Kita lihat zat makanan yang bergizi. Jadi kita akan tahu gizi-gizi di makanan itu apa saja ya. Ya. Gizi-gizi zat-zat gizi di makanan. Wah, wah, wah. Kucing cuai. Ini Budi ORG. Jawabannya apa? Jawabannya C. Ternyata. lah. Ya kan? Habis makan mas. Lue. Kan bisa makan angin. Makan angin.
Oke, jadi itu tadi jenis-jenis makanan ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu sekali lagi sehat ya. Karena makanan sehat itu adalah makanan yang seimbang. Karena dengan 4 sehat, 5 sempurna. Bisa. Nah, makan. Ini kira ya. Tapi nggak apa-apa. Karena makanannya seru ya. Ya. Wah, lama nih. Padahal ini recording. Warteg kerupuk.
Enggak ada 10.000. Hmm. Masa kayak gitu kenyang? Mana kayak kenyang? Sama. Wah, ini nggak bagus. Sama. Hmm, oke lah. Ganti. Ini saja nih, pedoman gizi seimbang. Jadi kita biar tahu makanan yang betul itu apa. Jadi makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa tadi sudah kita sebutkan adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya makanan 4 sehat 5 sempurna itu kita tahu ada eh, karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu semua harus kita dapatkan ya. Eh, biasanya nah, kita lihat di sini. Nah, tunggu. Banyak makan sayuran dan buah-buahan. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, kan telur, daging, manakala makanan pokok ada roti, ada nasi, ada ubi. Batasi konsumsi makanan manis, ya kan? Donat, apa itu? Ayah banyak. Tidak sehat ya makanan manis. Kenapa harus dibatasi ya supaya tidak kegemukan? Ya? Kegemukan itu dikenal dengan istilah obesitas. Biasakan sarapan pagi. Jadi makan pagi-pagi. Kemudian minum air putih yang cukup. Nah, tuh, membaca label pangan. Jadi dilihat makanannya sudah expire belum, ya. Kemudian mengandung zat-zat apa saja. Kemudian cuci tangan. Nah, ini cuci tangannya pakai sabun ya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup. Ya, olahraga ya. Seperti jalan kaki, olahraga kan lari-lari, naik turun tangga. Pertahankan berat badan normal. Nah, itu tadi ada diet. Kita harus diet. Ya kan? Makanya kita harus seimbang. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa jenis-jenis makanan yang kita dapatkan melalui gizi seimbang
ya kan? Nah, jangan sampai ada anak yang kekurangan gizi ya. Ada banyak anak yang kekurangan gizi. Ya, di Indonesia banyak anak kekurangan gizi. Kenapa? Sobat tutup berada dalam status gizi yang baik. Konsep gizi seimbang jadi 3 kelompok, yaitu sumber energi, ya kan, yaitu yang dari karbohidrat. Kemudian zat pengatur, sayuran, buah-buahan, dan zat pembangun, nah itu yang protein. Sumber energi ada dari roti, ubi, ya kan, jagung, gemuk, wah, bayam, brokoli, wortel, Apel. pisang, pepaya. Paya. Makan pepaya. Mah. Susu, daging sapi, ikan salmon, telur, kacang-kacangan. Agar kita tetap sehat, minyak, gula, garam gunakan seperlunya. Terutama hewani konsumsi 2-3 porsi, ya kan? Protein nabati 2-3 porsi. Sayuran 3-5 porsi. Kemudian apa? Buah-buahan 2-3 porsi. Dan terakhir karbohidrat. Susu. Air putih ya. 8-12 gelas. Nah, itu dia pedoman gizi seimbang agar tubuh kita tetap sehat. Makan aneka ragam makanan, jadi jangan makan terus ya. Jangan lupa untuk cukup energinya. Sumber karbohidrat adalah setengah kebutuhan kita ya. Konsumsi lemak dan minyak dibatasi, dan gula juga. Ya, gunakan garam medium. Sumber zat besi, biasakan sarapan pagi. Nah, minum air putih. Itu susu. Ya, olahraga. Sekali lagi itu semua putih. Wah, ini mabok, nggak boleh. Haram. Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Ya, baca label makanan. Nah, itu. Jadi kita bisa tahu kan pola hidup sehat apa? Mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan, tempat tinggal, dan istirahat yang cukup. Oke, itu tadi sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita balik lagi. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita lihat di sini gizi seimbang tadi sudah kita tampilkan ya. 4 sehat, 5 sempurna ya kan. Penyakitnya apa saja? Penyakitnya apa saja? Ada busung lapar ya, kekurangan gizi, ada kegemukan atau dikenal obesitas. Kemudian sariawan, keropos tulang, ini kalau kurang kalsiumnya, kurang susu. Kemudian anemia, ini kurang zat besi. Itu kayak amnesia tuh. Anemia itu sama, lemes, itu kurang darah. Kemudian rambut senja dan penyakit gondok. Ya, oke, sampai sini jelas? Kalau jelas, boleh deh kita latihan soal yuk. Oke, latihan soal. Yang ini aja lah dijawab. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 5.
Atau pilihan ganda nih, pilihan ganda ya. Ya, ini dijawab dulu. Oke. Sebelum kelasnya selesai, kita latihan soal. Evaluasi.
buka gemes kecil. Ya, boleh ya mau. Kemarin dia pun dimakan karena ya selesai belum? Oke ya, kita ambil kesimpulan. Ya, kita lihat dulu ya. Soal nomor 1. Jenis gigi yang diberi tanda X pada gambar berfungsi untuk apa? Ini berfungsi untuk A. Memotong makanan, B. Mengoyak makanan, mengunyah makanan, membalik makanan. Ya, karena X itu adalah gigi seri, fungsinya adalah memotong makanan, yaitu A. Kemudian yang nomor 2. Makanan setelah dicerna akan diserap dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Penyerapan sari-sari makanan terjadi pada lambung, usus halus, usus besar, kerongkongan. Yang benar adalah terjadi pada usus halus. Ya. Yang ketiga, pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di mulut dan kerongkongan, kerongkongan dan lambung, lambung dan usus halus. Yang benar adalah di kerongkongan dan lambung. Mulut dan kerongkongan ya. Ya karena di mulut itu ada enzim kimiawi. Lambung juga sama. Lambung dan usus halus lambung dan usus halus ya.
Jadi secara kimiawi. Lambung menghasilkan beberapa cairan yang membantu pencernaan makanan. Salah satunya yaitu asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, melarutkan makanan yang keras, atau menghaluskan makanan. Asam klor, HCl, itu menghaluskan makanan ya. Melarutkan makanan yang keras, pokoknya itu. Ya karena HCl dia klorida. Klorida itu asam yang sangat kuat ya. Besi pun bisa berkarat. Yang berikutnya, enzim betialin berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Enzim betialin ini terdapat di dalam usus halus. Penyakit dengan gejala bibir pecah-pecah dan mudah menyerang jika kita kekurangan vitamin C, ya nomor 6A. Nomor 7, saat terjadinya pergantian musim, banyak orang mudah terserang penyakit. Bahan makanan yang dapat menjaga kondisi badan agar tidak mudah terserang penyakit yaitu jeruk dan mangga, ya. Vitamin C itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. 8. Menu makanan yang mengandung gizi seimbang, berarti harus ada karbohidrat, protein, lemak ya. Nasi, dendeng, tempe goreng, apel ya. Nasi, sayur bayam, semangka. Nasi, sayur kacang panjang, telur asin, pisang. Nasi, singkong goreng, rendang daging, dan jeruk. Mana? Yang gizi seimbang adalah nasi, sayur bayam, ini yang ada protein, nasi, dendeng, tempe goreng, apel. Nasi, sayur kacang panjang, telur asin, pisang. Wah, itu yang seimbang itu yang C ya. Oke, nomor berikutnya. Ketika mencuci beras sebelum dimasak, sebaiknya jangan diremas-remas terlalu keras. Tindakan ini bertujuan agar vitamin B1-nya tidak larut dalam air, yaitu B, nomor 9. Ya. 9 itu jawabannya B. Nomor 10. Kecambah kacang hijau mempunyai nilai gizi yang lebih baik jika dimakan mentah karena vitaminnya tidak rusak, masak karena mineralnya tidak rusak. Ya, karena mineralnya tinggi ya. Oke ya. Yang berikutnya. Ayo menjawab. Sebutkan 3 bentuk gigi manusia dan fungsinya. Itu tadi ada gigi seri, ada gigi geraham, ada gigi taring. Gigi seri motong makanan, gigi taring itu mencabik ya. Dan geraham itu untuk mengunyah. Sebutkan 5 macam penyakit pada alat-alat pencernaan dan penyebabnya. Contohnya alat pencernaan itu ya dimah. Penyebabnya apa? Sakit mah itu telat makan ya, makan tidak teratur. Kemudian disentri karena adanya bakteri. Kemudian usus buntu ya kan. Itu karena ada makanan yang busuk di usus yang buntu. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Selain mah, disentri, usus buntu, ulcer ya, sakit mah. Kemudian yang nomor 3. Sebutkan 5 contoh bahan makanan sumber tenaga. Kalau sumber tenaga berarti karbohidrat ya. Ya berarti ada nasi, jagung, ubi, ya kan? Nasi, jagung, ubi, roti. Satu lagi apa ya? Kentang. Nomor 4, zat makanan apa yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi harus terpenuhi? Ya, mineral. Zat mineral ya. Jelaskan cara mengolah sayuran dan tahap persiapan sampai masak agar nilai gizinya tidak hilang. Ya, kalau sayuran itu masaknya jangan terlalu matang, ya jangan terlalu lama karena gizinya nanti akan hilang. Oke, selesai itu kita pembahasan untuk bab 2 ya. Kita nanti akan lanjut ke
peredaran darah di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi pertemuan kita untuk pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sampai ketemu lagi besok di pelajaran yang lain ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Itu, mulai tadi jam setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8 gitu? Enggak. Jadi dia 1,7 kan. Setengah 8 15 menit kurang 10 menit kurang 5 menit tuh ya. Kok di itu sih? Apa kan ayahnya mau ngajar lagi? Kurang 5 menit apa tuh? Paling cuma kurang 5 menit. Kadang guru yang kita yang pakai itu kadang kurang 15 menit. Waktu itu mah kurang aja. Oh. Itu nggak boleh, itu namanya korupsi, nggak kayak gitu. Nanti diganti. Kamu udah berapa kali nggak masuk? Ya, Masuk terus kok. yang pakai D yang kelas 5 Yang kelas 5 masuk kok. masuk terus apa? Kemarin kamu bilang 2 kali. Iya, 2 kali itu. Iya, pas Bunda itu. 2 kali apa? Masuk terus. Yang benar yang mana kalau 2 kali. A, B, B. 2 kali. Nggak amin, nggak pimin. 2 kali waktu ayah ke kampus itu. Kenapa kemarin tadi ngomongnya masuk terus? Iya, karena ayah nggak tahu jadwalnya, lupa. Masuk terus apa enggak? Kalau ngomong tuh hati-hati. Kalau hitungannya seminggu 3 kali, Kan udah berkali-kali, kenapa bisa lupa? Kenapa bisa nggak ngerti? itulah. Masuk terus apa enggak pertanyaannya? Nggak pernah masuk. Masuk terus apa enggak? Nggak pernah masuk. Hah? Nggak pernah masuk. Maksudnya? Ya udah, pernah nggak masuk Ya berapa kali? 2 kali. Tadi ngomongnya masuk terus. Orang tuh kalau ngomong tuh hati-hati ya. Tuh, dengar. Kenapa yang dipegang tuh omongan? Nggak berubah-berubah. Lihat ya, kamu bisa lihat kan? Nah, makanya kenapa rezeki ayahmu tuh kayak gitu serap. Omongan aja nggak bisa dipegang. Udah males.